wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ziarah Tanggul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kesehatan kepada kita semuanya. Dohiratan au kanat batina fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jal fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-ulama taqawalillah madara kulli sa'adah. Gemblong-gemblong. Wattiba'u ahwarasu syari abaila taqawalila madaru kulli sa'ada. Wattiba'u ahwarasu syari abaila taqawalila madaru kulli sa'adah. Wattiba'u ahwarasu syari habaila wattiba'u ahwarasu syari habaila. Opak gemblong-gemblong. Monggo Pak Jepri dilanjut. Kue cucur, kue semprong, tak kicir. Seru banget nih. Yuk bareng-bareng. Sedanan Nabi, sedanan Nabi, sedanan Nabi, sedanan Nabi, sedanan Nabi, sedanan Nabi. Habib Saleh waliullah, kekasih Allah. Habib Saleh waliullah, kekasih Allah. Lanjut Ustazah. Sedanan Nabi, 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 sedanan Nabi. Wahabba nabiyaka summa adim qadarahu. Kang Mamat Gemblong-gemblong. depan nih, ambil tuh. Jadi lupa lagi saya. Ulangi ya.
وحببنا بياك ثم أتم قدره وابهر بدينك warsono di mana itu? Wabahar بدينك Mantap. Ajib. Masya Allah. Ada kecil. lagi kelihatan Maman. Masya Allah. وحببنا بياك ثم أتم قدره وابهر بدينك مسرورا بك مسامو وابهر بدينك مسرورا بك مسامو Jujur gue semprong, tak سيدنا النبي 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 Cintailah Nabi kamu, Nabi Muhammad. gemblong. Agung. Kreatif banget tuh tadi. Nggak apa-apa, lanjut. Kreatif. Agungkanlah Cintailah Nabi kamu, Nabi Muhammad. Jujur gue semprong, tak kecil, bakal. Agungkanlah pangkat nabinya, Nabi Muhammad. Dundung pak. Pelitkanlah agamamu, agama Islam. Memelitkan agama itu tak pandang dosa. Memelitkan agama itu tidak dipandang dosa. masuk YouTube. Udah maju malih Pak Freddy. Ikut ziarah Panggul, Pangdang. Wah, ini Pak Freddy. Nah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang Al-Fakir hormati, rahimakumullah wa rahimakunallah. Sebagaimana maklum bahwa Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik, beliau adalah salah seorang waliullah, waliyun min auliyaillah, kekasih dari kekasih-kekasihnya Allah, yang memiliki julukan Al-Qutub. Al-Qutub itu adalah pemimpinnya para wali di masanya. Beliau adalah putra dari salah seorang juriyah, dari salah seorang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Umar radhiyallahu anhu. Habib Abu Bakar, beliau dilahirkan di Basuki, Situ Bondo, Jawa Timur. Ya, Basuki apa Besuki? Ya Besuki, saya salah ngomong ya, mohon maaf ya. Basuki mah ngelawak. Ya maaf ya. Apa-apa, Besuki, maksud saya Besuki. Iya Besuki. Iya, oh gitu ya. Saya tahu sih. Besuki, Situ Bondo, Jawa Timur. Beliau lahir pada tanggal 6 Zulhijjah tahun 1285 Hijriah, yang bertepatan pada tanggal 30 Maret 1869. Oke.
Dan beliau wafat pada malam Senin. Nah, kita ini nyampe rumah insya Allah malam Senin nih. Perkiraan saya nyampe di jantung ya antara jam 9 lah. Ya, maghrib nyampe dah. Paling lewat dikit lah, atau kurang dikit. Bisa. Beliau wafat pada tanggal 17 Zulhijjah tahun 1367 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 15 Juli tahun 1957 Masehi. Wafat dalam usia 91 tahun. Ternyata usia kewafatan Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik itu sama dengan Sultanul Aulia Gausul A'zam Qutbul Alamin Al-Syekh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah. Beliau pun wafat di usia 90 tahun. 91. Menjelang wafatnya Habib Abu Bakar berpuasa selama 15 hari. Jadi mau wafat 15 hari sebelumnya beliau puasa dulu. Seakan-akan beliau tahu gitu bahwa 15 hari kemudian beliau akan wafat. Itu puasa apaan tuh 15 hari? Ya puasa nggak makan nggak minum. Tahu. Dari sampai Solo tuh. Ya nama juga ibu-ibu hak saya malum lah. Dari Tawangmangu sekarang Solo. Dan dalam tempo 15 hari sebelum kewafatannya beliau sering mengatakan begini, aku merasa bahagia karena sebentar lagi aku akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata-kata kan mengandung indikasi seakan-akan beliau tahu gitu Tempatnya ya. kapan ya akan wafat. Masya Allah, itulah waliullah. Kita mah kan nggak tahu ya Iya. wafat kapan ya, di mana kita nggak tahu. Mudah-mudahan Bahkan kita takut. iya makan lari kita ya dari kematian ya. Mudah-mudahan kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah Ya Rabbal Alamin. dengan barokah kecintaan kita kepada para waliullah. Amin. Jadi beliau sering mengatakan, aku merasa bahagia karena sebentar lagi aku akan bertemu dengan Allah. Perkataan yang sering beliau ucapkan ini menjelang kewafatannya mengisyaratkan seakan-akan beliau sudah mengetahui bahwa sebentar lagi beliau akan wafat menghadap Allah Rabbul Izzati. Habib Abu Bakar dimakamkan di sebelah Masjid Gresik. Iya, benar ya kemarin ya? Ya benar. Di sebelah Masjid Gresik. Nggak bocor kan? Kita alhamdulillah kemarin udah ke makom Ziarah, ya, udah jalan ke makomnya. Jadi benar keterangannya pas sesuai dengan kenyataan gitu ya. Ya. Kalau yang belum pernah kan nggak tahu Iya. yang sebenarnya. Bohong katanya ada. Oh. Makomnya bersanding dengan makom guru beliau, benar kan? Iya. Iya, guru beliau. Habib. Yaitu yang bernama Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Segaf. Setiap haul ribuan umat Islam, Iya. ya, dan para muhibbin, para pecinta beliau dari berbagai pelosok daerah, tumplok bahasa apa ini ya? Plak bahasa Jawa. Pondok Gede. Oh, Pondok Gede. Tumplok, Cibarusa. iya Cibarusah benar. Tumplok kok, pakai kokolah ya, Pak Mar. Tumplok kok, membeludak kok, untuk menghadiri haul kewafatan beliau. Betul kan ya Pak JP ya? Pak JP haul kemarin hadir ya? Banyak gak orangnya? Ada berapa ribu? Dihitung nggak? Besok hari Sabtu tuh Maulid lo sebetulnya di Tempe. Iya. Lanjut Bu. Lanjut. Sebagai seorang waliullah, Habib Abu Bakar semasa hidupnya diyakini memiliki sejumlah karomah, sejumlah kemuliaan yang merupakan anugerah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan dalam dunia kewalian itu ada, atau dalam dunia kenabian itu ada beberapa istilah. Ada istilah mukjizat, ada istilah irhas, ada istilah karamah, dan ada istilah ma'unah. Kalau mukjizat
adalah kemuliaan atau sesuatu yang sangat-sangat istimewa, yang sangat luar biasa, yang secara khusus oleh Allah diberikannya kepada para nabi dan rasul. Itu namanya mukjizat. Seperti mukjizat nabi kita bisa memperbanyak makanan yang sedikit. Ketika itu para sahabat yang begitu banyak dikasih makan, padahal makanan cuma sebongkok, tapi nggak habis-habis itu. Nah, itu termasuk mukjizat itu. Mudah-mudahan kita juga dikasih uang nggak habis-habis ya. Amin. Amin. Orang-orang kuat. Gampang Pak Martono, kalau pengen punya uang nggak habis-habis jangan dibelanjain, Taruh aja dong, jangan Mas. dijajanin. Awet insya Allah. Kalau lapar liatin aja duit. Dan mukjizat ini tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipelajari. Tidak ada manusia yang bisa mengajarkan mukjizat, karena mukjizat itu benar-benar bersumber dari Allah secara mutlak. Itu atas kehendak Allah. Dan itu kejadian di luar logika manusia. Seperti Nabi Musa bisa membelah lautan jadi jalan. Nabi kita bisa memanggil pohon. Pohon dipanggil nih, Iya. nyamperin tuh pohon, jalan. Itu banyaklah. Setiap hal beliau, ya udah ya. Sebagai seorang waliullah, Habib Abu Bakar jadi memiliki banyak karomah. Kemudian di bawah mukjizat namanya irhas. Irhas itu sama, keistimewaan atau sesuatu yang luar biasa, kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada calon nabi. Calon nabi, ya, seperti Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah dihitan, itu irhas namanya. Kemudian Nabi Ibrahim ketika masih bayi oleh ajar, kan, ditaruh di dalam gua sekian lama tapi nggak meninggal dunia. Ternyata dari jempolnya Nabi Ibrahim keluar madu. Nah itu irhas, tanda-tanda kenabian. Kemudian di bawah irhas ada lagi namanya karomah. Nah kalau karomah ini kemuliaan atau keistimewaan, sesuatu yang luar biasa yang terjadi di luar nalar logika manusia biasa, yang secara khusus oleh Allah diberikan kepada para waliullah, kepada para kekasihnya. Seperti kemarin tuh Habib Abu Bakar tiba-tiba muncul dalam lautan. Itu sebenarnya kalau saya boleh komentar, itu bukan beliau, itu hodamnya, atau boleh jadi hodam beliau dari bangsa malaikat, cuma menjelma sebagai Habib Abu Bakar gitu. Habib Abu Bakar nggak kemana-mana, ada di rumahnya. Nah seperti itulah. Kemudian yang terakhir Ma'unah. Nah nama Ma'unah ini sama, kemuliaan, keistimewaan, sesuatu yang luar biasa, tapi diberikannya oleh Allah bukan kepada para nabi, bukan kepada para rasul, bukan kepada calon nabi, bukan kepada para wali, tapi kepada orang biasa yang soleh. Nah kita pun bisa mendapatkan Ma'unah, walaupun kita bukan nabi, bukan rasul, bukan calon nabi, bukan wali, tapi bisa saja apabila Allah menghendaki, Allah akan anugerahkan kepada kita kemuliaan. Yang kemuliaan tersebut sesuatu yang luar biasa, yang tidak masuk akal gitu. Nah itu namanya Ma'unah. Cuma kitanya harus jadi orang soleh dulu. Itu Ma'unah. Kalau Maimunah? Maimunah ya istrinya siapa ya? Kata Pak Jebri istrinya Pak Warsono katanya. Istri keberapa Pak Jebri? Ketiga katanya. Aspun. Baik para jamaah, tidur ya Pak Warsono ya? Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu di antara karomah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, di antaranya adalah dikisahkan ada seorang pejabat nih, pejabat yang sedang mencari anaknya yang sudah lama hilang. Jadi pejabat ini anaknya hilang, sudah lama hilangnya. Pejabat tersebut mendatangi Habib Abu Bakar saat ada pengajian di masjid beliau. Pejabat tersebut berniat menanyakan keberadaan anaknya kepada Habib Abu Bakar. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Bib, tolong Bib, anak saya hilang sudah lama gak pulang-pulang. Saya datang ke Habib bermaksud untuk menanyakan keberadaan anak saya di mana. Selama anak saya belum ketemu, saya nggak enak makan, nggak enak tidur. Datang di baru saya ketemu. Belum juga sempat pejabat tersebut menanyakan keberadaan anaknya yang hilang. Tiba-tiba Ada di Cibarusah. Orang gunung 2 biji, ada yang kecil. Satu ngapa ini? Iklan dikit dah. Ini kan ada 2. Ya. Ngapa orang kecil gitu? Iya, iklan dikit, Bu. Gunung kan gunung 2. Ini ngapa ada yang kecil, ono? Jauh itu karena jauh. Karena jauh. Itu kalau yang gede Ya. yaitu Pak Martono. kalau yang kecil, Kalau yang kecil Ustaz Mamat. selamat. Aduh, saya ketahuan ini. Kok tahu sih? Iklan, Ustaz iklan. Ahmad kecil. Ada di sekitar gunung. Itu kan 2 ya gunung. Udah ya iklannya ya. Iya. Belum juga sempat pejabat tersebut menanyakan keberadaan anaknya yang hilang. Tiba-tiba Habib Abu Bakar berkata, anak itu sudah melakukan suatu kesalahan yang besar. Sekarang anak itu posisinya diikat di atas pohon besar oleh jin penunggu pohon besar tersebut yang terletak di tengah jalan. Kita melewati nyamperin gunung dulu. Pejabat tersebut memohon kepada Habib Abu Bakar agar putranya diselamatkan. Kemudian akhirnya Habib Abu Bakar mengajak para jamaah pengajian dan warga untuk mendatangi pohon besar tersebut. Setelah sampai di tempat di mana pohon besar itu berada, Habib Abu Bakar langsung berkata, "Hei jin, Set deh, kaget gua. ada apa? Saya lagi tidur dibangunkan. Hei jin, bangun bangun jin." Rupanya Gua lagi tidur di sebelah jin. kan orangnya daripada Enggak, jinnya. ini udah makan mie rebus soalnya tadi. Jinnya habis makan mie rebus. Apa goreng tempe ya? Sampai mendo. Hei jin penunggu pohon besar, lepaskan anak itu. Cepat, kata Habib Abu Bakar. Jin ketakutan. Coba kalau yang bilangnya Pak Jepri, jin malah ketawa. Emang lu siapa? Oleh karena yang ngomongnya waliullah, jin ketakutan. Masya Allah. Seketika itu juga anak pejabat itu terlihat sedang dirantai di pohon besar itu, dengan di sebelahnya anak itu ada api yang menyala-nyala. Para jamaah dan para warga yang ikut menyaksikan peristiwa ini, mata mereka melihat langsung dengan dibarengi rasa takut dan rasa kagum. Habib Abu Bakar bisa memperlihatkan dunia alam jin kepada mereka di siang hari bolong. Jadi kelihatan tuh alam jin, diperlihatkan oleh Habib Abu Bakar biar warga percaya kalau anak itu benar-benar diikat sama jinnya, penunggu pohon besar tersebut. Padahal itu di siang hari bolong. Lalu jin penunggu pohon besar itu berkata, "Iya Habib, iya Habib, iya Habib." Ketakutan, "Iya Habib, takluk jinnya. Karena kemuliaanmu, aku lepaskan anak ini sekarang dan aku kembalikan ke alam kalian, yaitu alam musyahadah, alam nyata." Kalau alam jin kan alam goib, termasuk alam goib, alam metafisika, yakni alam, suatu alam yang tidak bisa dideteksi oleh mata kasat. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membuka alam jin. Gitu.
kita paling bisa lihat alam berdukun ya, lagi nyanyi. Iya, lagi ngobati pasiennya. Motor orang bawah. Sekarang pohon besar tersebut bapak-bapak sudah tidak ada, udah ditebang. Dan pohon besar tersebut yang sudah ditebang dijadikan jalur jalan turun menuju ke arah makam Syekh Maulana Malik yang kemarin kelewatan tuh ya. Itu di situ dulu ada pohon besar itu. Iya. As-Samarqandi. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim itu beliau lakopnya adalah As-Samarqandi. Kalau orang Jawa dulu menyebutnya Asmorokondi. Dan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini disebut juga dengan sebutan Sunan Gresik atau disebut Syekh Maghribi. Kenapa beliau disebut Syekh Maghribi? Waduh, ini mie. Namanya Mama Dewan keluarga. Gembul apa mendidih? Golak. Kuplak. Goblok geblong. Karena beliau asal keturunan Maghribi. Maghribi itu Maroko, Afrika Utara. Ya, jadi Sunan Gresik itu asalnya dari Maroko, Afrika Utara. Demikian sekilas tentang salah satu di antara karomah Al-Imam Al-Qutub Al-Arifin Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Mudah-mudahan kisah ini semakin menambah kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah itu maha sempurna, maha kuasa, maha segalanya. Kapanpun Allah berkehendak, maka segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang tidak dikehendaki adanya oleh Allah sampai kapanpun tidak akan terwujud. Maka sebaiknya kita sebagai orang-orang yang beriman untuk tetap, kalau kata Pak Haji katanya, ya kalau kata Pak Haji Ahmad Paudi yang semalam kita ngobrol Pak Haji ya, Ahmad Paudi ya, ini ya, katanya kita harus tetap usaha tawakal, katanya usaha tawakal. Kita berusaha diperintahkan sesuai kemampuan kita masing-masing, sesuai profesi kita masing-masing, sesuai keahlian kita masing-masing. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang berhak menentukan hasil dari apa yang kita ikhtiarkan. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, keluarga yang barokah, anak-anak yang barokah, aktivitas usaha yang barokah, dilancarkan, dimudahkan rezeki kita dengan rezeki yang halal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum Al-Fakir menutup tausiah ini dengan ucapan salam, yuk kita bersalawat lagi kepada baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Fir lana mamadha ya wasi'al karami wa mudah-mudahan dengan cara kita bersalawat segala maksud dan tujuan kita oleh Allah dikabul, hajat-hajat kita oleh Allah dikabul, doa-doa kita oleh Allah dijabah. Amin. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu turja syafa'atuhu likulli hawlin minna
لكل هول من الأهوال لمقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا قدوة للناس لازمة نبينا قدوة للناس لازمة نبينا رحمة للكون شاملة نبينا رحمة للكون شاملة يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Ya Allah, Iya. kami mohon kepada Engkau ya Allah, kecintaan-Mu ya Allah, dan kecintaan, lanjut Pak Martono, dan kecintaan dari orang yang paling Engkau cintai, yaitu kekasih-Mu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di atas sunnah beliau, juga di atas sunnah para sahabat beliau, al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Ya Allah, pada pagi hari ini kami hamba-hamba-Mu yang lemah, yang tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan, kami hanya bisa berserah diri kepada-Mu ya Allah ya Rabb. Hanya kepada Engkau kami memohon ya Allah ya Rabb. Anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, segala aktivitas kami di dalam keseharian kami. Semoga selalu berada dalam kebarokahan yang Engkau anugerahkan. Demikian pula ya Allah ya Rabb, kami mohon keluarga kami, anak cucu kami, ponakan-ponakan kami, keturunan kami, saudara-saudara kami, semoga mereka selalu berada dalam keberkahan yang Engkau anugerahkan kepada mereka ya Allah ya Rabb. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga Allah tambahkan kita ilmu yang bermanfaat.
yang barokah, yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah dan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya wasi'al karami wafir lana ma madha. Ya wasi'al karami. Terima kasih, mohon maaf, adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.